Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap semoga dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing untuk memohon berkat dan perlindungan darinya. Bagi anak-anak kami yang beragama Katolik, supaya tidak lupa untuk membuat tanda salib. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran kita bahasa Indonesia di kelas 5 hari ini, kita akan mempelajari materi tentang bagian-bagian teks non-fiksi, uraian konsep-konsep teks non-fiksi, dan yang terakhir, teks non-fiksi sederhana. Berikut ini Pak Guru akan bacakan bagian-bagian teks non-fiksi. Yang pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang atau pengenalan tentang tema yang akan dipaparkan. Yang kedua, pembahasan. Berupa uraian terperinci tentang tema yang dipilih. Dan yang terakhir, penutup. Berupa kesimpulan sekaligus harapan penulis tentang tema yang telah dipaparkan. Berikut ini yang merupakan uraian konsep-konsep teks non-fiksi. 1. Menemukan ide. Untuk menggali ide buku non-fiksi dapat kamu lakukan dengan cara berikut ini. Buatlah daftar keahlian kita atau bidang apa saja yang kita kuasai atau hobi yang sering kita lakukan. Yang kedua, mengumpulkan data. Menulis non-fiksi memang berbeda dengan menulis naskah fiksi yang membutuhkan lebih banyak imajinasi. Menulis naskah non-fiksi justru tidak menguras energi, karena kita cukup menuliskan informasi dan fakta. 3. Membuat konsep buku. Kita memerlukan konsep yang spesifik dan jelas agar bisa fokus dalam menuliskan naskah. Menulis poin penting, menyusun bab, menyusun subbab, ataupun membuat pertanyaan-pertanyaan. 4. Gaya bahasa. Sesuaikan gaya bahasa tulisan kita dengan keperluan maupun jenis naskah non-fiksi yang kita tulis. Yang kelima, sertakan data pendukung yang diperlukan. Beberapa buku non-fiksi biasanya memerlukan data pendukung. Data pendukung bisa berupa contoh kejadian, contoh aplikasi, foto, gambar, dan sebagainya. 6. Tuliskan bagian-bagian naskah dengan lengkap. Dibutuhkan kesabaran dalam menulis. Kesabaran untuk memastikan bahwa naskah kita sudah memberikan informasi yang lengkap, runtut, dan akurat, sehingga bisa benar-benar menjadi sebuah buku. 7. Menentukan judul. Judul selalu menjadi hal pertama yang dilihat sebelum seseorang memutuskan akan membeli sebuah buku. 8. Self-editing dan cross-check data. Lakukan self-editing dan cross-check data agar tidak ada informasi yang hilang, sehingga berpotensi membingungkan pembaca. 9. Mengirimkan proposal dan contoh tulisan ke penerbit. Kita bisa mengirimkan naskah kepada penerbit mayor untuk diterbitkan, menawarkan pada agen naskah, atau menerbitkannya secara India. Pilihlah penerbit yang memiliki persamaan visi dan misi dengan naskah kita, agar kemungkinan naskah diterbitkan lebih besar. Berikut ini yang merupakan contoh teks non-fiksi tentang penemuan handphone. Handphone atau HP pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah handset yang beratnya sekitar 1 kg. Pada tahun 1983 diluncurkan DynaTouch 8000X, handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu, HP menjadi barang yang diperjualbelikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya. Selain Motorola, berbagai merek lainnya bermunculan.
Dari tahun 1990 sampai dengan 2011, pengguna HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga menjadi lebih daripada 6 miliar orang. Artinya, sekitar 87% dari populasi dunia dewasa ini merupakan pemakai HP, atau populasi dunia saat ini telah melampaui 7 miliar orang. Di pertengahan tahun 2013, sekitar 75% lebih pasar smartphone didominasi oleh smartphone berbasis Android. Sistem operasi Android pertama kali dikembangkan oleh Google Inc. pada tahun 2008. Baik, demikian penjelasan dari Pak Guru tentang teks non-fiksi dan bagian-bagian teks non-fiksi. Tugas siswa-siswi di rumah, tuliskan pikiran utama setiap paragraf teks tentang penemu handphone. Yang kedua, tuliskan ringkasan tentang teks tersebut. Dikerjakan di buku catatan bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Selamat mengerjakan tugasnya. Salam.